1 triliun% Anda akan masuk bui. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja, makan yang enak-enak, karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. 1 triliun% Anda akan masuk bui. Abang-abangku nih, abang-abang lawyer ganteng, lagi santai nih bang. Ganggu dikit waktunya boleh bang? Oh boleh dong. Saya mau minta tanggapan dari abang-abangku nih, abang-abang lawyer nih, kaitan tentang Roy Suryo CS. Nasibnya ke depan setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi, kira-kira gimana nih bang? Wah, ngeri. Menurut kacamata hukum, Bicara lagi nanti. di penjara apa enggak nih? Ditangkap enggak nih? Kira-kira menurut abang? Pasti. Saya pastikan Roy Suryo CS ditahan. Ya. Saya pastikan itu. Secara tegas malam ini saya katakan Roy Suryo CS ditahan. Karena apa? Karena ini tidak bisa dimaafkan menurut saya. Pak Joko Widodo itu mantan presiden, menjabat selama 2 periode. Bagaimanapun juga pengikutnya sampai hari ini tuh puluhan juta orang, ya, yang suka dan yang betul-betul merasa puas akan kinerja Pak Joko Widodo. Tapi terlepas dari itu semua, kendati hari ini Pak Jokowi kembali sebagai masyarakat, saya melihat betul dari raut wajah beliau merasa dihinakan, beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya. Itu diungkapkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya mau katakan bahwa ada satu adigium hukum yang menjelaskan, bunyinya begini, indeks animi sermo. Jadi cara orang bicara itu menunjukkan kualitas pikirannya. Jadi Roy Suryo CS ini memang kelihatan kualitas pikirnya sampai di situ. Dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, ya, ignorantia juris non ex causa. Jadi ketidaktahuan akan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Orang yang tidak tahu aja tidak bisa dimaafkan, apalagi mereka ini yang mengaku ahli matematika, pakar telematika lah, ahli forensik lah. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang mengerti tentang hukum, karena tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa hukum itu lex dura ita scripta. Kendati dia keras, tapi hukum harus ditegakkan. Lex dura tamen scripta. Kendati dia kejam, hukum harus dilaksanakan. Kenapa? Agar ada satu betul-betul efek jerah ke depannya. Jadi maksud saya, kamu jangan jadi orang yang asbun, yang hanya asal bunyi gitu loh. Ya, kamu merasa kamu ahli, lalu kamu seenak udolmu bicara, ya, menilai data atau dokumen orang lain. Jadi kalau ditanya apakah Roy Suryo CS ditahan, pasti ditahan. Saya pastikan. Ya, kenapa? Karena saya melihat Pak Jokowi betul-betul merasa dihinakan. Jadi come on, ya, saya mau katakan, ayolah duduk sama kita. Saya siap berdebat dengan Roy Suryo CS ini. Ya. Jadi nggak usah terlalu banyak sekali cuap-cuap kalau tidak ada isinya. Negara ini negara hukum. Hukum kita jadikan panglima tertinggi di negara ini. Jangan mau injak-injak hukum, ya. Saya kira itu kalau ditanya soal itu, ya. Wih, berkelas ya. Ya, memang harus ditahan. Bagaimana menurut Anto? Jadi kalau tentang ditahan atau tidak, kita sebetulnya memang rekan ini langsung mendahului penyidik ya. Hanya apa yang dikatakan sama Pak Roy juga, sama-sama Roy ini, saya sependapat dan memang pasti ditahan. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka cukup dengan 2 alat bukti yang Permulaan yang patut, ya. permulaan yang cukup, atau 2 bukti alat permulaan yang cukup. Nah, kalau Mas Roy Suryo dari pasal yang dilaporkan, indikasinya sudah ada, barang buktinya sudah banyak, kemudian tinggal penyidik mengolah bahan-bahan itu untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya, artinya orang-orang yang kerap mendistribusikan pesan yang tidak benar, pesan yang tidak betul, ya kan,
untuk menimbulkan rasa cemas dan kebencian di antara masyarakat gitu kan. Bagaimana ya? Ya, nah ini yang berbahaya sebetulnya. Karena gini, di tengah hari ini kan Indonesia fokus di kepemerintahan Pak Prabowo hari ini adalah menuju Indonesia Emas 2045 ya. Maka sudah tidak layak dan sudah tidak patut lagi ada diskursus tentang urusan privat seseorang, yaitu urusan ijazah. Nah, saya rasa dari pembahasan kemarin ijazah itu saya rasa sudah sangat clear and clean. Clear sekali sudah. UGM sudah memverifikasi, memvalidasi, dan sudah tidak ada itu. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah satu. Ini orang-orang nih, Pak Roy, brother, yang ngakunya ahli-ahli ini kan kita biasanya kalau bicara tentang ahli hari ini, ya itu kan ahli itu dia berkomentar sesuai dengan keahliannya dan itu kita minta kan. Betul, betul. Dan biasanya kalau dia menyatakan dirinya ahli, dia harus dapat surat tugas dari kampus tuh. Oh iya dong. Dan ketika dia menyatakan keahliannya harus disumpah dulu tuh kalau di persidangan. Betul. Gitu kan? Artinya Harus apa? dipertanggungjawabkan. Artinya kualifikasi ahli itu ada tempat-tempatnya. Jadi tidak bisa pasar bebas seperti ini. Ya, kemarin juga siapa Rismon Sianipar nantang kemana-mana kan, katanya coba dong tanggapi ahli yang lain. Ya menurut saya nggak akan mungkin ada ahli yang mau menanggapi, mohon maaf. Karena ahli beneran. Kalau ahli beneran nggak main di medsos. Ahli Iya. beneran itu mainnya di pengadilan, di ranah penyelidikan dan penyidikan. Kalau di Forum-forum medsos, resmi. ya kalau di medsos, ya jadi influencer aja nih bos. Ya, ahli ngibul jatuhnya. Nah, Ya. itu. Jadi kalau dalam hal ini, sorry saya tanggap sedikit. Saya setuju dengan pendapat Rocky Gerung itu. Yang dia katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah ya, bukan tanda seseorang pernah berpikir. Artinya apa? Kalau kamu masih pembahasannya masih seputar soal ijazah, kamu nggak punya kemampuan lain untuk mengkritik Jokowi itu dari sisi kebijakan. Artinya kan kebijakannya Jokowi selama 2 periode. Saya mau tegaskan dulu nih, saya ini bukan pendukung Jokowi. Tapi kalau hal-hal yang kaitan soal ijazah dibahas, soal dokumen ini dibahas, foto itu dibahas, maksudnya kok recehan? Kamu kan dokter, ngobrolnya kok cuma recehan gitu. Ayo dong, Bas. Ngomongin soal ijazah, ayo dong kita ngobrol yang produktif gitu. Asas, Yang sifat-sifatnya yang filosofis. Ya, yang filosofis, yang esensial. Jangan mau ngomongin soal ijazah. Jadi kualitas doktermu jadi saya ragukan gitu. Jadi itu yang saya mau tegaskan. Sekali lagi, pembuktian dan lembaga Mabes Polri sudah bilang laboratoriumnya bagus, hasil pemeriksaan saksi juga bagus, dan tentunya Polri kita harap juga tadi memeriksa juga para ahli. Sehingga apakah ini diadu antara data pelapor dengan data daripada pihak UGM dan semuanya, tentunya kan diadu kan. Pihak pelapor kan diperiksa, diterima juga penjelasannya, pihak sana sebelah sana diperiksa juga. Nanti penyidiklah yang menilai apakah ini diteruskan kepada penuntut umum, apakah ini dihentikan. jadi nggak akan Gampang. perlu makan waktu lama ya untuk pengusutan ini ya Pak? Tidak. Roy Suryo kuliah sampai belasan tahun, tahu-tahu cuma jadi menpora. Kalau mau jadi menpora, jadi guru agama aja, jadi guru olahraga aja. Ngapain lama-lama kuliah? Deketin tuh Pak Jokowi biar dapat jabatan gitu. Apalagi si Rismon ini mengaku-ngaku ahli jurusan elektro, lalu saya pindah ke Jepang. Itu disertasi saya bla 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 di Jepang di bawah pimpinan profesor bla bla. Nggak taunya katanya bodong ijazahnya, gimana sih? Aduh, yang lebih pencengangkan dan membagongkan lagi, ahli elektro dan forensik, kok kerjanya buka baut Pertamina, buka baut kilang minyak. Udah capek lah. Oke Rismon, tunggu saya ya, nanti kita debat. Makasih. Saya dokter, enggak panjang ini. Saya advokat, doktor kandidat Haji Muhammad Firdaus Oiwobo, SH, SHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFLS, CLA, ALC, CMK. Itu panjang ya. Bentar lagi MIP masuk. Tahun depan, 2 tahun lagi. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak ditengahi nih Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah ada itu, nggak berani kau keluar statement kan, ya, bersembunyi di toilet rektorat itu ya kau, Ova Emilia.
Gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. Jengkel kali awak. Dan kiranya UGM itu milik siapa? Itu milik rakyat itu. Ya kami bagian dari rakyat, gak usah lah dulu alumni. Bagian dari rakyat. Jangan bersembunyi di persidangan-persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan baru menunjukkan. Ya sudah dilaporkan gitu loh. Ke Barreskrim oleh tim TTU. Bahkan ada bukti baru saya. Ya, terus ini lagi bukti baru lagi nih. Tapi kan Barreskrim nggak menindaklanjuti Opa Emilia, jadi kau bersembunyi karena nggak bakal ditindaklanjuti, maka yang dokumen yang kalian miliki itu nggak bakal pernah diuji. Tentang hak imunitas seorang pengacara ya yang diatur di dalam pasal 16 ya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan kaitannya dengan pernyataan Egy Sujana yang menyatakan bahwa dia memiliki hak imunitas sehingga Pak Jokowi tidak akan bisa menjeratnya ke dalam perkara pidana. Agar masyarakat menjadi jelas dan tahu ya, kita bicara dulu ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkup ketika pengacara ya sedang menjalankan sebuah perkara atau menangani sebuah perkara bersama kliennya, serta dalam ruang lingkup pengacara sudah menjalankan profesinya tersebut dengan perbuatan baik atau dengan itikat baik, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh pengacara dalam menjalankan perkara itu tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, maka di sana hak imunitas tadi boleh dan dapat dibenarkan. Tetapi ketika pengacara menjalankan profesinya tidak dengan itikat baik, maka pengacara tidak kebal dari hukum. Di sini saya akan memberikan contoh langsung kepada seorang pengacara ya yang sudah senior sekali dan sudah lama, bernama Bapak Oce Kaligis. Pesan buat Bapak Egy Sujana. Oke, Bapak Egy Sujana, janganlah memberikan informasi yang salah kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut nantinya akan berdampak negatif bagi pengacara dan akan berdampak yang buruk karena masyarakat akan menjadi kehilangan kepercayaan kepada pengacara. Jadi gini, secara sederhana, jangan mentang-mentang pengacara terus merasa hebat, jangan mentang-mentang pengacara terus kebal hukum. Nggak ada yang seperti itu. Hukum itu berlaku sama bagi masyarakat Indonesia semua ya. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, itu layak untuk dihukum. Hukum itu harus ada kepastian. Hukum itu harus ada keadilan, supaya hukum itu ada integritas ya. Jadi berikanlah edukasi yang bagus buat masyarakat. Berikanlah edukasi yang mendidik dan membangun negara ini, yang menyejukkan hati masyarakat ya. Jangan seperti itu ya. Ini waktunya sudah tiba dan inilah momentum saat ini yang pas untuk memperbaiki citra hukum. Aparat penegak hukum harus bisa menunjukkan bahwa kepastian dan keadilan itu tidak cuma menjadi cita-cita hukum semata, tetapi betul-betul dilahirkan untuk masyarakat. Jadi kesimpulannya bagi masyarakat Indonesia ya, apa yang telah disampaikan oleh Egy Sujana ya terkait dengan hak imunitas tadi, yang mana dia menyatakan bahwa pengacara itu punya hak imunitas, itu tidak benar ya. Hak imunitas itu sudah diatur sesuai dengan ya pasal 16 ya yang ada di Undang-Undang Nomor 18 tentang advokat tahun 2003 ya. Nah, masyarakat bisa membaca undang-undang itu seperti apa kira-kira. Apakah omongan Egy Sujana itu benar atau salah? Kita langsung lihat ke undang-undangnya. Jangan langsung kita telan mentah-mentah omongannya, karena belum tentu, sekali lagi belum tentu orang yang selama ini muncul di publik itu adalah orang yang idealis. Belum tentu orang yang benar ya. Karena banyak sekali orang saat ini di Indonesia menggunakan kepintarannya untuk menipu rakyat.